Selamat pagi pemirsa. Belum 2 pekan menjalani tahun 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sudah 2 kali unjuk taring. Pertama, KPK menersangkakan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Terlepas dari anggapan kalau penetapan tersangka terhadap Yakut Khalil Qomas terlalu berlama-lama, publik tentu menyambut baik gebrakan KPK. Setidaknya KPK mulai memperlihatkan penanganan kasus itu memang berjalan ke depan, bukan jalan di tempat, apalagi mundur teratur. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini, Senin 12 Januari 2025, dengan tema Basmi Habis Benalu Pajak. Bersama saya Leonard Samosir dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor 0878 7880 0091 atau 0811 1921 2200. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo. Sehat-sehat ya Mas ya? Sehat, alhamdulillah. Kita bicara soal pajak ini, terutama dugaan penyelewengan. Ya. Kalau kita bicara pajak, pemerintahannya siapapun, kelihatannya stigma itu masih tetap menempel. Tapi pertanyaannya, dengan gebrakan KPK terakhir, apakah kita akan melihat akan ada tobat di Direktorat Jenderal Pajak atau seperti apa, Mas Kohar? Kalau dalam editorial dijelaskan bahwa selama sistem itu tidak menyentuh pada akar persoalan, pada titik itu pula sulit kita berharap akan adanya situasi atau model ya sistem administrasi perpajakan yang solid. Selama ini reformasi perpajakan itu baru menyentuh pada hal-hal yang bersifat administratif, belum hal-hal yang bersifat radikal gitu, mengakar pada persoalan. Nah, apa itu? Ya pada bagaimana pelaporan pajak, bagaimana sistem korteks dan seterusnya, meskipun itu bagus. Tetapi persoalan-persoalan pajak itu masih berakar pada persoalan-persoalan yang masih klasik atau lama. Misalnya apa? Tax ratio. Tax ratio kita ini nggak pernah beranjak dari angka 10. Target 11% saja susah, apalagi 15%. Jumlah orang yang harus membayar pajak dari total pembayaran pajak, begitu ya? Betul. Hanya bahkan tahun ini turun bila dibanding tahun 2025 itu turun bila dibandingkan dengan 2024. 9, sekian persen, sementara 2024 10,7%. Nah, apa itu artinya? Kita menghadapi situasi yang dari waktu ke waktu itu berputar-putar di situ terus. Apa? Aparat pajak yang nakal, tax ratio dan seterusnya. Nah, dalam konteks yang dilakukan oleh KPK kali ini, ya ini sebetulnya kian menguatkan urgensi perlunya undang-undang perampasan aset. Dengan adanya undang-undang perampasan aset, lalu model-model misalnya ada revisi undang-undang KPK yang menyentuh pada illicit enrichment, itu pengayaan tidak sah. Jadi bagaimana orang bisa diselidiki kekayaan harta kekayaannya berlipat gandanya ini karena apa? Benar atau tidak, sah atau tidak. Nah, ini dengan cara-cara seperti itu, reformasi, kemudian ada bahkan aturan yang betul-betul diubah, maka baru bisa. Apakah memang kita akan bisa mendapatkan sistem pajak yang mendekati sempurna begitu ya, yang bisa menekan kong kali kong seperti ini? Kita akan bahas itu, Mas Kohar. Dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 12 Januari 2026, Basmi Habis Benalu Pajak. Basmi habis benalu pajak. Belum 2 pekan menjalani 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sudah 2 kali unjuk taring. Pertama, KPK menersangkakan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Terlepas dari anggapan
kalau penetapan tersangka terhadap Yakut Kholil Qomas terlalu berlama-lama, publik tentu menyambut baik gebrakan KPK. Setidaknya, KPK mulai memperlihatkan penanganan kasus tersebut memang berjalan ke depan, bukan jalan di tempat, apalagi mundur teratur. Setelah itu, KPK menjadikan 4 pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebagai tersangka lantaran dugaan pengurangan nilai pajak perusahaan tambang. Kita patut mengapresiasi keberanian KPK. 2 langkah itu memberi sinyal bahwa lembaga anti rasuah tersebut sedang mencoba mengembalikan marwahnya. KPK masih layak memegang papan nama sebagai lembaga yang memberantas tindak pidana korupsi. KPK tentu belum bisa berpuas diri karena masyarakat sudah enggan terjebak dalam euforia penangkapan. Publik sudah ogah terpukau pada drama penggerebekan semata. Sebab penegakan hukum pada hakikatnya bukan gegap gempita OTT semata. KPK jangan sampai hanya galak saat menyergap, tapi lemah saat penyidikan. Publik tidak ingin melihat kasus yang dimulai dengan dahsyat, namun layu diam-diam. Sebagaimana penerbitan surat perintah penghentian penyidikan SP3 terhadap mantan Bupati Konawe Utara Sulawesi Tenggara Aswad Sulaiman dalam kasus suap izin usaha pertambangan nikel. Melalui SP3 yang diterbitkan pada 17 Desember 2024, KPK menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi dan suap yang sempat menjadikan Aswad sebagai tersangka sejak 2017. Jangan sampai terjadi lagi penanganan kasus berjalan di tempat hingga melewati masa kedaluarsa. Integritas KPK dipertaruhkan untuk membuktikan penyidikan mereka tidak bisa diintervensi oleh kekuatan politik maupun ekonomi. Tanpa integritas, KPK hanya menjadi papan nama tanpa makna. Harus diakui, KPK tidak bisa memikul beban pemberantasan korupsi sendirian. Komitmen lembaga peradilan menjadi krusial. Hakim sebagai benteng keadilan juga harus memiliki frekuensi yang sama dalam memandang korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Jangan lagi memberi diskon hukuman bagi koruptor. Selain itu, pemerintah juga harus segendang sepenarian. Jangan terlalu rajin berbaik hati memberikan pengurangan hukuman terhadap pencoleng uang negara. Aparatur negara yang korup sejatinya tidak sekadar merugikan keuangan negara. Mereka juga mengkhianati mandat kewenangan juga kepercayaan publik terhadap negara. Sepatutnya lah mereka diberikan standar berkelakuan baik yang berlipat ganda jika dibandingkan dengan warga binaan lainnya untuk memperoleh hak remisi. Sebagaimana penangkapan pejabat maupun pegawai pajak jelas semakin melukai hati masyarakat. Institusi yang menjadi tulang punggung penerimaan negara ternyata masih dihuni oleh benalu dan parasit. Aparat yang mestinya mengawal malah mencoleng uang rakyat yang semestinya bisa digunakan oleh negara. Mereka-mereka lah yang hanya menumpang hidup di Ditjen Pajak dan memanfaatkan sistem demi keuntungan pribadi tanpa berkontribusi positif, bahkan lebih banyak merusak. Kemenkyu juga tidak perlu berdalih di balik kata oknum. Karena kejadian yang berulang dengan modus yang mirip-mirip dengan mengakali nilai pajak dan restitusi pajak yang harusnya dibayar oleh wajib pajak sudah beberapa kali terjadi. Itu artinya tak patut bila disebut sekadar oknum. Jelas ada yang salah dengan sistem pengawasan dan budaya organisasi. Digitalisasi yang dijalankan selama ini terbukti belum cukup untuk mengalahkan mentalitas aparatur yang korup. Mereka kerap menyalahgunakan pengetahuan dan akses mereka untuk menggelapkan pajak dan mengakali aliran uang hasil kejahatan. Makanya, beberapa kasus yang menjerat pegawai Ditjen Pajak berawal dari temuan rekening gendut dan harta benda mereka. Sebut saja Gayus Tambunan, Bahasyim Asafi, hingga Rafael Alun Trisambodo. Sehingga pemerintah bersama DPR juga harus serius untuk melunasi janji membahas rancangan undang-undang perampasan aset. Pegawai pajak yang korup seakan sudah tidak punya rasa takut dan urat malu. Mereka hanya takut miskin. Penjara bagi mereka seakan menjadi masa istirahat sementara sebelum menikmati harta haram yang disembunyikan. Tanpa mekanisme perampasan aset,
negara seakan bertarung menghadapi koruptor dengan satu tangan terikat. Perampasan aset hasil kejahatan bisa jadi senjata pamungkas untuk melumpuhkan syahwat korupsi hingga ke akarnya. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan dulu Mas War pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Nur, selamat pagi Bang Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik kita bisa melihat bisa dibentuk sistem yang menekan penjahat pajak atau bagaimana menurut Anda Pak? Silakan Pak. Baik, yang pertama saya rasa prihatin ya dengan tangkap tangan petugas pajak, oknum petugas pajak, yang mestinya negara itu harus mendapat masukan pendapatan negara 75 miliar, tetapi karena hanya permainan oleh oknum pegawai pajak, sehingga negara kehilangan 59,7 miliar, hanya karena 4 miliar yang harus diserahkan kepada mereka. Ini sangat memprihatinkan. Pengemplang pajak ini kan bukan baru kali ini. Kemarin juga Gayus Tambunan, itu negara banyak dirugikan. Nah, saya berharap DPR dan pemerintah segera saja mengesahkan undang-undang perampasan aset. Itu salah satu cara jitu untuk para pengemplang pajak, khususnya para oknum-oknum yang selama ini melaksanakan tugasnya hanya untuk kepentingan pribadi. Nah, yang kedua, saya berharap juga supaya hukuman bagi para pengemplang pajak ini, petugas ini harus berat. Karena masyarakat itu di bawah, masyarakat kecil itu sangat taat pada pembayaran pajak. Sementara mereka dengan bersenang-senang mengambil hasil pajak dengan yang tidak dengan tidak benar begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Undang-undang perampasan aset, pertanyaan besarnya Mas Kohar, apakah akan bisa dibuat? Karena itu kan akan jadi bumerang juga bagi para pembuat undang-undang. Maka pertanyaannya bukan apakah bisa, apakah mau. Ini tinggal persoalan mau atau tidak mau. Kenapa? Karena usia undang-undang RUU perampasan aset ini kan sudah sangat lama. Belasan tahun ya? Sudah 12 tahun. 12 tahun. Nah, ini yang diajukan pada masa pemerintahan SBY bahkan. Tapi sampai sekarang kan masih menggantung. Maka ini menjadi pertanyaan besar. Mengapa kok tidak kunjung disahkan undang-undang ini? Padahal kan beberapa saat yang lalu kan ketika awal ada ribut-ribut itu, ada demonstrasi besar. Agustus itu kan, Agustus itu kan sempat dijanjikan kan mau dikebut di 2026. Ya mudah-mudahan ini bisa dikebut di 2026. Urgensinya apa? Ya termasuk ketika ada kasus-kasus seperti ini. Bayangkan kejahatan yang ada di perpajakan itu modusnya sebetulnya nggak banyak berubah. Sederhana ya? Sederhana, itu ke itu diulang-ulang. Kong-kali-kong ya? Kong-kali-kong, permufakatan jahat begitu. Tetapi sistem yang ada sekarang itu baru menjerat pada wajib pajak kan. Bagaimana wajib pajak itu diincer. Bagaimana orang baru mendirikan perusahaan sudah mulai ditanya-tanya soal pajaknya. Tetapi ketika ada aparat yang nakal, sistem ini belum memberikan penjeraan yang berarti. Maka banyak kritik mengatakan bahwa ini hanya reformasi administratif saja. Nah, kalau semacam itu yang terus-menerus terjadi, maka modus-modus baru akan terus berulang. Kita tidak melihat pada nilai ya, yang tertangkap tangan kali ini kan nilainya kerugian negara sekitar 59 miliar.
Tetapi bukan di situ esensinya. Esensinya adalah bahwa celah kebocoran itu ternyata masih ada. Ini yang ketahuan ya? Ini yang ketahuan. Jangan-jangan di luar sana ada lagi. Belum lagi misalnya kemarin Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa itu juga berbicara tentang under invoicing yang kurang lebih sama lah. Nah, dengan praktik-praktik semacam itu, kalau tidak ada revolusi, tidak ada transformasi di bidang perpajakan kita, mindset yang berubah, sistem yang dibuat ketat, lalu penegakan hukum yang menghadirkan efek jerah, maka ya akan susah kita. Memang akan bagaimana beranjak dari level yang sekarang. Undang-undang perampasan aset itu bagaimana bisa kemudian menekan kejahatan kong kali kong pajak ini, Mas Kohar? Iya, salah satunya kan jelas follow the money. Lalu kemudian illicit tadi, enrichment, bagaimana kekayaan yang diperoleh secara tidak sah itu bisa diselidiki. Lalu begitu ketahuan, dinyatakan terbukti, maka aset yang dia miliki harus disita oleh negara, bisa disita oleh negara. Meskipun peradilannya belum inkrah begitu ya, belum berakhir. Iya, bisa saja kan selama dia sudah punya putusan dan buktinya lengkap dan dinyatakan oleh pengadilan pada tingkat pertama. Kemudian dia mengajukan banding, selama proses itu bisa disita untuk kemudian kalau ternyata ada temuan baru, ada novum, ada peninjauan kembali yang dimenangkan misalnya, ya baru kemudian aset itu dikembalikan. Tetapi setidak-tidaknya dia disita dulu. Agustus tahun lalu ada kegentingan yang kemudian mendesak sehingga kemudian wakil rakyat waktu itu saya ingat yang mengatakan bahwa undang-undang perampasan aset akan segera dijadikan. Tapi kan sekarang kegentingannya itu sudah lenyap entah kemana. Pertanyaannya adalah apakah memang jangan-jangan perlu kegentingan lain, tapi kita harus jeda dahulu, Mas Kohar dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, bagaimana kita bisa mendorong pemerintah dan wakil rakyat, para pembuat undang-undang, agar ingat janjinya tahun 2026 ini kita bisa lihat undang-undang perampasan aset tidak lagi rancangan. Iya, jadi kita harus melihat begini, kegentingan yang tadi Bung Leo sampaikan. Kegentingan itu apa? Kegentingan kedaruratan, kegawat daruratannya itu seperti apa? Bayangkan, setiap tahun menurut sejumlah catatan ICW, kerugian negara yang disebabkan oleh praktik korupsi itu 300 triliun. 300 triliun sementara yang dikembalikan itu nggak sampai 2%, atau katakanlah nggak sampai 5%. Artinya praktik-praktik semacam ini menjadi zona nyaman bagi para koruptor. Ketika zona nyaman ini dipelihara, apa bukan darurat namanya? Nah, dengan model-model seperti ini, ditambah lagi dengan kasus OTT untuk pajak ini, maka kita menyaksikan bahwa kedaruratan itu sudah sangat pada level yang sangat tinggi. Maka tidak ada alasan lagi untuk tidak segera mengesahkan undang-undang perampasan aset. Betul bahwa memang masih ada perdebatan. Bagaimana cara mengetahui bahwa aset yang dia punya itu hasil korupsi atau bukan. Kan di situ bisa. Kan kita punya banyak auditor independen yang bisa melihat, bisa menghitung dari mana itu, misalnya kalau dia bekerja tinggal dihitung aja berapa gajinya, berapa bonusnya, dan seterusnya. Dan dengan undang-undang ini kan sebetulnya uang-uang yang bisa diselamatkan itu akan serta-merta membantu menambal atau memasukkan amunisi bagi APBN kan? Iya, jelas, karena fiskal kita kan kemarin kan berada dalam situasi yang hampir darurat juga. Betul. Artinya 2,92% defisit hampir menyentuh 3% itu kan meskipun aman secara undang-undang, tapi itu kan sudah mendekati batas. Artinya pajak kita juga hanya 87%. Di tengah pendapatan pajak yang meleset dari target yang cuma 87%, ada aparat nakal seperti ini. Kurang darurat apa? Itu dia. Dan kita percaya, kalau saya sih masih percaya Mas Kohar, bahwa Presiden Prabowo seperti yang selalu diutarakan akan benar-benar mendorong cara memberantas korupsi. Mungkin salah satunya dengan undang-undang perampasan aset. Kita tunggu itu ya. Mudah-mudahan karena beberapa kali dalam setiap visi misinya kan Prabowo mengatakan ingin menambal semua yang bocor-bocor itu. Baik, kita tunggu undang-undang perampasan aset tahun ini akan ada. Mas Abdul Qadir, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Bung Leo.
Pemirsa, tanpa mekanisme perampasan aset, negara seakan bertarung menghadapi koruptor dengan satu tangan terikat. Perampasan aset hasil kejahatan bisa jadi senjata pamungkas untuk melumpuhkan syahwat korupsi hingga ke akarnya. Saya, Leonard Samosir, terima kasih. Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.